Kita bicara secara logika aja ya. Lu yang nyariin NM, lu yang berusaha menghubungin NM, dan kau bilang itu pemerasan. Tapi kau menyetujui transaksi itu. Kalau emang dari awal udah merasa terperas, lapor dari awal. Kenapa baru akhir-akhir ini? Dukungan dari siapa sih kamu? Gelar DR saya dijadikan tidak ada harga dirinya. Kok aja pelunga-pelungu. Suamimu pun juga pelunga-pelungu. Gini ya guys ya, kemarin di persidangan banyak banget mereka blunder. Kalau semisal nanti NM bisa dijadikan tersangka, berarti patut dicurigain sih. Sangat-sangat patut dicurigain. Ada apa ini? Dari kasus ibunya yang dudukin bendera aja, hukum aja nggak ada yang gerak. Aku heran. Katanya sidang Nikita Mirzani kemarin itu kan sidang pemerasan dan TPPU. Kok malah yang dibahas selalu skincare aja gitu ya? Nah, Sahabat Cendol, itu bukan netizen es cendol yang ngomong. Itu kata si, nih. Pengadilan yang akan mengadili pemeras pencemaran nama baik dan TPPU malah diwarnai seperti review produk yang dilakukan oleh timnya Nikita Mirzani. Kok jadi kalian flashback, kok jadi mundur, kok jadi batroda? Bahas dong isi dari laporannya. Jadi top ini hakimnya. Hakimnya itu tidak lari kemana-mana. Fokusnya pada isi laporan, pada isi dakwaan. Fokus sama isi dakwaan. Nih, isi dakwaan. Nih. Boleh nggak sih netizen es cendol bertanya balik ya, kenapa sih mereka tidak mempertanyakan gini nih? Kalau sudah tahu itu sidang pemerasan dan TPPU, kenapa si korban Dr. Reza Gladys itu malah mengatakan dan menegaskan bahwa dirinya trauma karena dihina soal fisik, soal dempulan, soal warna abu-abu, bukan karena kehilangan uang 4 miliar. Nah lo, bingung kan? Gini loh Sahabat Cendol, di dalam kasus pidana apapun ya, kita tidak bisa cuma mendengar dari satu sisi. Apalagi kalau cuma mendengar narasi dari media atau potongan-potongan klip. Jadi di dalam dakwaan jaksa itu disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP yang ditandatangani langsung oleh Reza Gladys sebagai korban. Dan isinya coba baca deh, baca ya. Jelas-jelas menyebut penurunan omset produk skincare akibat unggahan dari Nikita Mirzani. Kemudian hampir di setiap poin dakwaan jaksa ya, itu banyak sekali hal-hal yang dikaitkan dengan skincare, dan dimulai dengan awal mereview. Nah, tapi di ruang sidang kemarin, Reza Gladys mengatakan bahwa dirinya terancam secara pribadi. Katanya bukan soal skincare loh ya, tapi soal abu-abu, dempulan, tuduhan penipu, dan sebagainya loh ya. Nah, ini nih yang bikin kita mikir ya kan Sahabat Cendol, mana yang benar kira-kira ya? Apa yang dia rasakan sebagai ancaman? Apa instrumennya? Atau apa yang ditulisnya sendiri di BAP yang jadi dasar dakwaan? Dan disinilah Sahabat Cendol, kenapa tim kuasa hukum Nikita Mirzani menurut saya ya harus menanyakan secara detail soal produk skincare. Soal BPOM, soal jarum suntik, soal overclaim dan sebagainya kemarinnya. Karena itulah instrumen yang diduga membuat Reza Gladys merasa dirugikan. Versi BAP dan versi dakwaan loh ya. Jadi skincare dan body shaming itu bukan dua hal yang terpisah ya, justru mereka saling berkaitan dalam membangun motif, alat, dan akibat dari dugaan pemerasan. Jadi buat yang bingung-bingung nih ya, kok fokusnya malah ke skincare sih, bukan ke pemerasan? Jawaban logisnya gini Sahabat Cendol, karena skincare itu masuk dalam struktur peristiwa pidana yang dituduhkan. Gak mungkin bahas pemerasan kalau alat pemicunya aja kalian abaikan. Coba kalian jadi jaksa, disuruh bikin dakwaan tapi nggak boleh nyebut alat dan akibat dari dugaan pidananya. Pasti kalian akan mengatakan, loh, gue kan nggak ngerti hukum. Nah, kalau nggak ngerti, kenapa ngomong? Jadi, Sahabat Cendol, sebelum kita ikut-ikutan ngomong ya, atau bahkan nyinyir, mari kita belajar dulu dasar logika hukum. Jangan sampai nih ya, jangan sampai kamu kayak produk yang tidak berbipom, kelihatannya glowing, tapi isinya overclaim jarum. Follow terus akun netizen Cendol dan bantu share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Bersalah, artinya hak terdakwa untuk didengarkan dan membela itu harus didengarkan juga gitu. Bagaimana Bang caranya kita untuk mendengarkan tiga sisi? Lihat kemarin aja update sidang terakhir kemarin. Gitu ya. Itu biar objektif gitu teman-teman. Treatment sama produk.
Ini saya sebenarnya bukan tenaga medis ya, nanti saya dikritik lagi gitu apa membicarakan hal yang bukan bidangnya. Tapi saya treatment itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia aja ya, itu kan perawatan ya teman-teman gitu, perawatan gitu ya. Jadi perawatan ini artinya dengan berhubungan dengan perbuatan ya. Jadi perbuatan. Nah, sedangkan produk ini kan dia objek gitu ya, artinya benda gitu. Jadi apakah bedanya ya? Beda lah. Yang satunya perbuatan, satunya objek. Satunya perbuatan, yang satunya benda gitu. Iya, produk itu barangnya. Apa beda? Produk precious treatment saya sih paham ya kemarin itu maksudnya ini loh treatment booster bla 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 itu ini jenis treatment loh, misalnya treatment misalnya nih si Kuki buka treatment DNA lele gitu. Nah, iya itu memang judulnya ya, judul misalnya judul namanya ya treatment DNA lele. Tapi kan gini, treatmentnya itu kan pakai barang gitu loh. Jadi maksudnya treatmentnya pakai apa sih? Pakai air putih gitu kan. Jadi treatmentnya pakai apa gitu? Air putih misalnya. Oke, air putih. Air putihnya pakai brand apa? Ya kan air putihnya pakai brand Aqua kah atau pakai brand apa gitu. Nah, tapi yang jadi tanda tanya ini misalnya Akuki treatment pakai air putih. Nah, beli Aqua, tapi Aquanya ditempelin sama merek Kuki gitu. Nah, itu pelanggaran nggak sih gitu? Coba, boleh nggak sih kita menempeli Aqua itu dengan stiker kita gitu ya, tanpa izin ya? Nih konteksnya jika dilakukan tanpa izin. Nah, itu kan nah itulah pelanggaran. Makanya nih kalau saya menilainya bahwa narasi tuduhan dokter penipu itu ya karena itu loh menurut versi Nikita Mirzani logikanya muncul dari situ gitu. Kan aneh aja kalau kita mengambil frasanya cuman dokter penipu misalnya. Apa yang ditipu gitu kan? Kita bertanya, dia menipu apa, dia berbohong apa gitu misalnya. Nah, kalau kita merujuk pada dakwaan jaksa ya pembicaraan Nikita Mirzani mengatakan ada kebohongan dan bla 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 itu dia membicarakan skincare, bukan membicarakan fisik satu-satu tentang fisik doang bukan gitu. Coba teman-teman cek deh di dalam dakwaan. Gitu. Thank you, thank you. Angelia nih lama-lama nggak hadir loh. Jangan-jangan dia berkhianat nih, teman-teman. Yang aku dengar, iya itu memang betul harus terdaftar di Kemenkes. Tapi saya belum cek, saya belum tahu ya teman-teman, apakah Ribaskin itu terdaftar di Kemenkes? Karena kan izin BPOM-nya sudah dicabut 2024 ya. Apakah itu produk yang serupa? Menurut teman-teman sama nggak sih? Saya kurang ini nih, kurang. Cuman saya baca di beritanya ya Ribaskin yang berjarum itu dicabut ya November 2024 kalau nggak salah. Jadi ada 16 produk, ada DNA salmon yang Athena yang dicabut tuh kemarin di berita ya. Kemudian ada Ribaskin. Terus ada lagi dia ada 16. Iya, harusnya BPOM memang hadir gitu ya. Jadi ditengahin gitu. Kaget kaget begitu disebut misal yang beli orang Makassar, jangan-jangan kamu yang beli. Aku kan udah pernah bahas tuh. Kalau misalnya treatment, kapan sih kita pernah deh bahas kayaknya ya di live streaming sebelumnya ya. Kalau misalnya yang belinya orang jauh gimana gitu. Ayolah datang ke sidang Kaniki. Kalau ada waktu sih teman-teman ya, ada waktu ada rezekinya gitu. Kalau pas ponis sih mau sih datang gitu.
sidang ponis. Oh iya nih Abu Muhammad, thank you ya for notice me. tadi tadi langsung aku apa? Langsung aku repost tadi PT-nya. Stokoliklona. Makasih teman-teman, makasih yang baru bergabung, makasih yang mau nonton. Thank you so much. Menurut kamu gimana cara jaksa antar nge-cover ini semua? Secara dia ngotot itu bukan produknya dia. Ini saya belum terpikir nih, ini bagus nih pertanyaannya. Karena yaitu dakwaan sudah dibentuk, dakwaan sudah disusun, tapi ternyata saksi korban sendiri yang membantah salah satu unsurnya ya. Jadi unsur yang digunakan jaksa ini kan pengancaman menggunakan instrumen produk skincare ya, tapi ternyata fakta persidangan kemarin pengakuan dari saksi korban bukan skincare loh yang saya permasalahkan, tapi instrumen tentang body shaming gitu ya. Nah, jika ini jeli teman-teman, jika majelis hakim jeli dan jaksa jeli ya, jadi apa body shaming itu dilakukan saat live streaming. Jangan kasih ide. Iya nih, saya jujur ya, saya berasa diskusi kita selama ini jadi kayak nge-counter ini. Kan mana sih teman-teman coba yang bahas tentang kredibilitas siapa coba? Perasaan kita doang yang bahas kredibilitas, tahu-tahu di sidang udah nggak diakuin skincare-nya kan? Yang diakuin ininya body shaming-nya. Gitu. Jadi saya benar tuh kata Kuki, thank you ngingetin. Jadi saya nggak mau terlalu teknis lagi gitu. Takutnya jadi saya tuh agak sedih ya, maksudnya saya bilang aduh kemarin tuh kayak banyak counter-counteran deh gitu. Karena makanya jangan di-spill ya, iya betul, betul ya. Jadi sorry ya teman-teman. Gitu. Iya, betul tuh kata Abu Muhammad, JPU tuh dikasih bola panas. JPU kasihan loh, itu sebenarnya dia dapat BAP, kemudian disusun dari jadi dakwaan, dia nggak bisa ubah. Dia cuma bisa ubah pasal, tapi dia nggak bisa ngubah isinya gitu. Iya, jadi kemarin tuh kan kita bahasnya tentang kredibilitas yang berhubungan dengan profesi dokter, berhubungan dengan skincare, dan ternyata itu nggak diakuin skincare-nya sekarang gitu. Jadi kita nggak bahas teknis lagi ya sekarang ya, mulai ke depan ya, sampai kesaksian berubah. Habis, sorry. Oh, masalah penawaran cabut BAP. Jadi gini, sebenarnya itu memang ada pertanyaan itu di hakim secara tersiratnya. Coba teman-teman ingat-ingat deh. Setiap kesaksian selesai kan ditanya tuh mau diubah nggak kesaksiannya, apa tetap dipertahankan ya? Itu kan pertanyaan hakim. Artinya secara kalau misalnya saksi mengatakan bahwa dia mempertahankan kesaksiannya ya, berarti kesaksian yang di saat itu yang dipakai dakwaan jadi nomor 2. Tapi kan dilihat juga jikanya ada perbedaan gap yang sangat jauh, itu juga pasti majelis hakim juga ada penilaian tersendiri tentang ketidakkonsistenan gitu ya antara BAP dengan kesaksian secara langsung. Kenapa Bang kok yang didengerin kesaksian di persidangan ya? Karena di persidangan itu ada klarifikasi, ada konfrontasi gitu. Di situ kan terlihat teman-teman. Masa sih? Serius?
Ada di Insta Story. Yang mana, PT yang mana? PT yang mana? PT yang mana? Oh, coba teman-teman perhatikan deh, sebenarnya apa PT yang di Stitch itu bukan itu yang maksud pembahasan saya, tapi ya sudahlah ya, namanya orang nge-stitch ya, gitu. Tapi sahabat cendol, apapun itu tujuan saya tuh ya untuk edukasi aja, nggak. Menurut saya sidang kemarin ya menang pihak NM sih, karena NM konsisten dengan perskincareannya, kemudian pihak korban kan dia tidak konsisten dengan BAP yang ditandatanganinya. Yang di spill ya, kita tidak bicara teknis lagi ya teman-teman untuk sementara ya, karena masih ada saksi yang belum hadir. Gitu, jadi kita berbicara kredibilitas, saya nyesal juga loh, benar. Lawyernya suruh mikir. Tapi dia pakai. Nah, jadi tentang body shaming ya. Ini kita apa menanggapi yang kemarin ya. Kita nggak bicara yang ke depan lagi dulu ya. Jadi relevan nggak sih kira-kira orang di body shaming kemudian harus membayar gitu? Pagi nominalnya nggak sedikit. Relevan sih bang, kan dia artis gitu. Yang ngomongnya artis, tentunya akan didengar. Kalau saya mah ya, saya dengan uang 4 miliar gitu dikatain flexing, dikatain segala macam di body shaming, itu saya bagi-bagikan deh kayaknya skincare ke seluruh Indonesia 4M. Jadi saya tetap flexing lagi tapi flexing untuk apa? Membungkam gitu. Iya misalnya, jadi gini loh maksud saya, kan diancam orang nih, ya kan, kan cuma ancaman mulut doang kan di sosmed kan gitu. Misalnya kalau memang betul nih, betul konteksnya kita bisnis kita tidak ada masalah ya, kita udah percaya diri bisnis kita tidak ada masalah, kemudian dihina lah kita fisik kita gitu, dikatain flexing lah misalnya, kemudian dikatain macam-macam lah dan hal-hal negatif. Nah, kalau saya sih ya, seandainya saya sekaya beliau gitu ya, seandainya saya orang kaya seperti korban tersebut ya, ya saya mungkin 4M-nya saya bagi-bagikan gitu untuk nyari apa? Ini ya ide ya gitu. Ya bagi-bagikan aja duitnya gitu. Strategi Bang Pami. Kan perkara ini jadi ada ide disertasi nggak menurut kamu? Bagus sih, bagus-bagus. Jadi ini kan apa batas antara kesepakatan lisan dan interpretasi pihak lain mengajukan gugatan perdata ya gitu.
Karena kemarin kan gugatan perdatanya belum masuk ke tahap pemeriksaan. Gitu. Jadi belum ada jawab menjawab antara tergugat dengan penggugat. Bang Cendol, mungkin nggak sidang NM belum selesai tapi masa tahannya sudah berakhir. Jawab Bang. Berakhir. Jawab Bang. Kemungkinan ada kemungkinan, tapi biasanya jaksa dan hakim itu dia sudah punya perhitungan gimana caranya supaya selesai sebelum waktu habisnya kelar. Kamis itu kalau nggak salah dengar saksinya ada 6 ya dari JPU masih itu ada 6. Bang ngelek ya, serius ngelek ya? Yes, kemungkinan perdata akan diajukan kembali setelah pidana selesai. Emang masih berharap gugatan perdata? Kita doakannya bebas dong. Tuh. Kita doakannya bebas. Bebas, damai, nggak ribut-ribut lagi. Jadi saya juga mendoakan yang baik untuk korban ya teman-teman gitu. Mudah-mudahan kedua belah pihak win-win solution gitu. Mudah-mudahan kedua belah pihak berdamai kan lebih indah. Gitu. Karena kalau kalau nanti bebasnya masih menimbulkan permasalahan baru kan juga nanti nggak bagus. Jadi yang benar mana? Saya dengarnya 6 loh. Saksinya nggak tahu deh. Emang serius ada sampai 8 itu. Uang tutup mulut itu artinya kan dia gratifikasi ya. Gratifikasi itu masuk ranah tipikor gitu ya. Jadi tipikor. Nah, kalau dalam konteks ini sih dia bukan tentang tutup mulut tapi pemufakatan jahat untuk menutupi sebuah dugaan tindak pidana. Tuh, itu jadi itu dia. Kalau tutup mulut itu dia agak cenderung antara penyalahgunaan jabatan dengan melawan hukum. Gitu. Enak banget damai kan orang dia udah penjara. Bang, teman-teman masih mau huru hara, masih mau menyaksikan keributan-keributan, kan capek juga kita terbagi-bagi suaranya, ada yang pro sana, ada pro si sebelah sini gitu. Masa sih, saya tuh orang Kalimantan. Jadi kadang-kadang ke bawah ini ya, ke bawah bahasa itu ya. Pak Asmail. Ya, Mail kenapa, Mail? Oh iya 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 iya. Orang Banjar juga, Banjarmasin. Tapi saya lama angkat kaki dari Banjarmasin itu. Iya, nih kenapa tadi saya mendoakan supaya damai nih teman-teman. Orang berurusan dengan hukum tuh nih kata Libran ya, ini saya sepakat. Orang berurusan dengan hukum itu capek, capek, lelah, energinya habis, kemudian juga apalagi ini kan tentang konflik public figure gitu teman-teman. Jadi ketika kita ada public figure yang berkonflik, pendukung-pendukungnya kan ikut-ikutan berkonflik gitu. Jadi kalau damai kan enak kan gitu. Jadi kita juga nggak berfokus dengan kasus ini terus. Iya, kalau ganti rugi ya harus lah. Aduh.
Iya, tapi harus ganti rugi. Mungkin bisa 100 M itu kan. Nanti pendukungnya pendukungnya dapat satu orang katanya voucher 1 juta katanya gitu atau 10 juta. Gitu. Amin dong, aminin dong teman-teman. Amin gitu. Coba ketik amin. Jadi doa-doa yang positif ya gitu. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan ada doa dari teman-teman yang dijabah sama malaikat. JPU kemarin ada 5 bang. Iya. Jadi mungkin JPU yang bapak-bapak itu ya beliau fighternya kali ya. Jadi soalnya beliau kan kayak garda terdepan kemarin ya. Banjarmasin nenek ada di Beruntung Jaya. Kalau orang tua udah meninggal, udah nggak ada orang tua saya. Cuman ada sisa saudara sama nenek. Jadi saya udah lama sahabat cendol. Jadi saya udah lama eh, nggak tinggal di Banjarmasin lagi. Di ini Beruntung Jaya. Nenek nenek ada di Beruntung Jaya.